Malam itu, Wirasatya tidak bersembunyi. Ia berjalan lurus ke arah yang paling dijaga, karena ia tahu jika pusat kuasa mulai merasa terancam, maka perburuan akan berubah menjadi pengakuan. Keputusan itu tidak datang sebagai keberanian mendadak, juga bukan sebagai bentuk keputusasaan. Ia lahir dari perhitungan yang panjang, diam-diam, dan terlalu sadar akan konsekuensinya. Jalur yang ia pilih adalah jalur yang biasanya hanya dilewati oleh mereka yang tidak pernah merasa terancam, orang-orang yang hidup di bawah perlindungan nama, garis keturunan, dan kedekatan dengan pusat kuasa. Jalur yang terang, terbuka, dan diawasi, bukan untuk menangkap pelarian, melainkan untuk memastikan ketertiban. Langkah pertama Wirasatya di jalur itu terasa seperti kesalahan yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, pikirannya jernih, dan dijauhkan dari keputusan yang memaksa kita memilih antara keselamatan dan kebenaran. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung channel ini, dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Lampu-lampu minyak berjajar rapi di sepanjang jalan batu, memantulkan cahaya kekuningan ke dinding-dinding yang sudah lama tidak disentuh rakyat biasa. Di tempat ini, sunyi bukanlah tanda bahaya, melainkan simbol kendali. Tidak ada teriakan penjaga, tidak ada langkah tergesa, semuanya berjalan dalam irama yang telah ditentukan bertahun-tahun sebelumnya. Dan di tengah ketertiban itu, Wirasatya berjalan. Tubuhnya masih menyimpan sisa-sisa perburuan yang belum selesai. Setiap tarikan napas menekan luka di rusuknya, memaksa dada mengembang tidak penuh. Memar di lengannya menghitam seperti bayangan yang belum pergi. Pelipisnya masih terasa berdenyut, bekas benturan yang belum sempat sembuh, namun juga belum cukup parah untuk membuatnya roboh. Ia tahu siapapun yang melihatnya sekarang akan langsung menyadari satu hal, ini bukan orang yang sedang menuju keselamatan. Namun justru itu yang membuatnya memilih jalur ini. Wirasatya berjalan bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk terlihat. Setiap langkahnya adalah undangan yang tidak tertulis. Setiap bayangan tubuhnya yang melewati cahaya adalah pesan yang sengaja ia kirimkan ke mata-mata yang tidak pernah benar-benar tidur. Ia tidak menundukkan kepala, tidak pula mempercepat langkah. Ia membiarkan tubuhnya dibaca, dinilai, dan ditafsirkan. Karena ia tahu satu kebenaran sederhana, sistem lebih gelisah menghadapi orang yang tidak lagi takut dilihat. Di persimpangan pertama, ia berhenti sejenak, bukan karena ragu, melainkan karena ingin memastikan satu hal, bahwa keputusan ini tidak lagi bisa ditarik kembali. Dari titik itu, semua jalur alternatif telah tertutup oleh pilihan yang ia buat sendiri. Jika ia berbalik, perburuan akan kembali menjadi sunyi. Jika ia maju, maka sunyi itu akan pecah. Wirasatya melangkah lagi. Di balik dinding-dinding tebal, orang-orang mulai merasakan perubahan yang belum bisa mereka jelaskan. Tidak ada alarm, tidak ada laporan resmi, namun ada sesuatu yang tidak berada di tempatnya, sesuatu yang berjalan terlalu terang untuk seorang buruan. Dan disitulah letak gangguannya. Selama ini, Wirasatya selalu dibingkai sebagai masalah pinggiran. Seseorang yang bisa ditekan, dipatahkan, atau dihapus tanpa perlu mengguncang pusat. Seluruh perburuan dirancang dengan asumsi itu, bahwa Wirasatya akan terus bergerak di bayang-bayang, menghindari cahaya, dan pada akhirnya lelah. Namun malam ini, asumsi itu runtuh.
Dengan setiap langkah di jalur terang, Wirasatya memaksa sistem membaca ulang dirinya. Ia tidak lagi tampil sebagai objek pengejaran, melainkan sebagai variabel yang bergerak masuk ke ruang terlarang. Dan sistem tidak pernah nyaman dengan variabel yang mendekat ke pusat. Wirasatya menyadari, mulai titik ini, setiap benturan tidak akan lagi dibaca sebagai insiden. Ia akan dibaca sebagai ancaman langsung. Setiap luka baru tidak akan lagi dianggap akibat perlawanan, melainkan bukti kegagalan pengendalian. Dan kegagalan di dekat pusat selalu memicu reaksi yang berlebihan. Itulah yang ia inginkan. Bukan kemenangan cepat, bukan penyelamatan diri, melainkan reaksi. Ia ingin melihat wajah asli sistem ketika merasa terpojok. Langkahnya melewati gerbang kedua, lebih sempit, lebih tinggi, dan dijaga oleh tatapan yang tidak terlihat. Tidak ada satupun yang menghentikannya, tidak karena ia diizinkan, melainkan karena belum ada perintah untuk menolak keberadaannya. Di tempat ini, inisiatif adalah kesalahan. Semua menunggu arah dari atas. Dan penantian itulah yang membuat ruang ini rapuh. Wirasatya bisa merasakannya, ketegangan yang tidak diucapkan, jeda yang terlalu panjang antara satu keputusan dan keputusan berikutnya. Sistem yang terbiasa bergerak presisi, kini dipaksa berpikir ulang oleh satu tubuh yang berjalan tanpa izin. Ia teringat masa-masa awal ketika berlari adalah satu-satunya pilihan, ketika setiap sudut gelap adalah perlindungan, dan setiap cahaya adalah ancaman. Saat itu, bertahan hidup berarti tidak terlihat. Namun semakin lama perburuan berlangsung, semakin jelas satu hal baginya. Bersembunyi hanya memperpanjang permainan yang tidak ia kendalikan. Berhenti berlari adalah satu-satunya cara untuk memindahkan papan. Di titik tertentu, rasa sakit di tubuhnya mulai kehilangan makna. Bukan karena menghilang, melainkan karena tertutup oleh kesadaran yang lebih besar. Bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia telah memilih medan yang memaksa semua pihak membuka kartu. Jika ia tumbang di sini, maka tumbangnya tidak akan bisa disapu diam-diam. Jika ia bertahan, maka keberadaannya tidak akan bisa lagi dihapus tanpa suara. Wirasatya melewati halaman terbuka terakhir sebelum wilayah yang benar-benar dekat dengan pusat. Angin malam menyapu kainnya, membawa bau minyak dan batu tua. Ia berhenti sejenak, mengatur napas yang berat, bukan untuk menguatkan tubuh, melainkan untuk menenangkan pikiran. Tidak ada doa, tidak ada harapan kosong, hanya keputusan yang sudah matang. Di balik tembok, roda kekuasaan mulai berdecit halus. Belum keras, belum panik, namun cukup untuk menandai bahwa sesuatu telah menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh. Wirasatya melangkah lagi. Dan pada langkah itu, ia tahu ia tidak lagi sekedar buronan. Ia telah menjadi masalah pusat. Pergerakan Wirasatya tidak tercatat sebagai laporan. Ia muncul sebagai ketidakwajaran kecil, terlalu kecil untuk disebut darurat, namun terlalu besar untuk diabaikan. Bukan lewat suara langkahnya, bukan lewat tubuhnya yang berdarah, melainkan lewat jeda. Jeda di antara alur yang selama ini berjalan rapi. Jeda di antara laporan-laporan yang biasanya mengalir tanpa pertanyaan. Di tempat-tempat yang jarang disentuh kegelisahan, ritme mulai terganggu. Seseorang berhenti menulis lebih lama dari biasanya. Seorang lain membaca ulang kalimat yang seharusnya sudah hafal di luar kepala. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada tanda bahaya yang diumumkan. Namun dalam sistem yang dibangun dari kepatuhan dan kecepatan, keterlambatan sepersekian napas saja sudah cukup untuk terasa seperti kesalahan. Nama Wirasatya tidak disebut, bukan karena ia dilindungi, melainkan karena tidak ada satupun yang ingin menjadi orang pertama yang mengucapkannya di ruang yang salah. Di lingkar dalam, kata-kata bukan sekedar bunyi, ia adalah arah, dan arah yang salah
bisa memantul kembali ke pengucapnya. Pesan-pesan pendek berpindah tanpa cap resmi, tidak dicatat, tidak disimpan, hanya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dari satu mulut ke telinga berikutnya. Kalimat-kalimatnya pendek, kering, dan selalu berakhir dengan tanda tanya yang tidak dituliskan. Dia terlihat di jalur terang, bukan pinggir. Tidak ada yang menambahkan penjelasan, tidak perlu. Semua orang yang berada cukup dekat dengan pusat tahu arti kalimat-kalimat itu. Jalur terang bukan tempat buronan berjalan, dan buronan yang memilih jalur terang tidak sedang melarikan diri. Di salah satu ruang yang dindingnya terlalu tebal untuk mendengar suara luar, beberapa orang duduk dalam keheningan yang tidak nyaman. Meja rendah di tengah ruangan dipenuhi benda-benda yang seharusnya sudah tidak memerlukan diskusi lagi. Namun malam itu, tidak satupun tangan bergerak untuk menyentuhnya. Ini bukan wilayahnya. Seseorang akhirnya berkata, suaranya rendah, seolah takut memantul. Yang lain tidak langsung menjawab. Ia menatap permukaan meja seakan mencari jawaban di serat kayu yang sudah lama dipoles. Justru itu, balasnya pelan. Kalau ia ada di sini, berarti ada sesuatu yang sudah berubah. Kata berubah menggantung lebih lama dari yang seharusnya. Perubahan adalah kata yang paling tidak disukai sistem. Ia tidak bisa diprediksi, tidak bisa dijadwalkan, dan tidak selalu bisa dikoreksi tanpa biaya. Selama ini, Wira Satya diposisikan sebagai gangguan terkontrol, cukup berbahaya untuk diwaspadai, namun tidak cukup dekat untuk mengusik pusat. Namun sekarang, ia berjalan ke arah yang paling dijaga, dan yang lebih mengganggu, tidak ada tanda ia berusaha menyamarkan langkahnya. Di ruang lain yang lebih sunyi dan lebih dalam, Ki Sempol menerima kabar itu dengan wajah yang hampir tidak berubah. Cahaya lampu minyak memantul di kulit kepalanya yang botak, menciptakan kilap tipis yang menegaskan betapa sedikit gerak yang ia perlukan untuk mendominasi ruang. Ia mendengar tanpa menyela. Setiap kalimat masuk dan tenggelam tidak langsung memicu reaksi. Ki Sempol bukan orang yang tergesa membalas informasi. Baginya, kabar bukan pemicu tindakan, melainkan bahan bacaan untuk membaca arah. Dia tidak bersembunyi, kata orang yang melapor akhirnya, sedikit ragu. Ki Sempol mengangguk kecil, bukan sebagai tanda setuju, melainkan sebagai tanda bahwa informasi itu sudah ditempatkan di posisi yang tepat di dalam pikirannya. Berarti dia berhenti berharap, jawabnya tenang. Kalimat itu tidak ditujukan sebagai analisis panjang, namun semua yang mendengarnya memahami implikasinya. Orang yang berhenti berharap tidak lagi bisa ditakut-takuti dengan ancaman biasa. Ia tidak bergerak demi keselamatan, melainkan demi tujuan. Dan tujuan yang diarahkan ke pusat adalah bentuk pembangkangan paling berbahaya. Di luar ruangan itu, lingkar dalam mulai bergerak. Bukan cepat, melainkan serentak. Setiap orang melakukan hal yang sama, memastikan jaraknya aman dari keputusan yang akan diambil. Tidak ada yang ingin terlihat terlalu dekat dengan kegagalan, namun tidak ada pula yang berani terlalu jauh dari pusat kendali. Seseorang berbisik di sudut koridor. Kalau ini dibiarkan, orang-orang akan mulai bertanya. Bertanya apa? Mengapa dia bisa sampai sejauh itu? Pertanyaan itu lebih tajam dari ancaman, karena pertanyaan selalu mengarah ke struktur, dan struktur tidak suka ditunjuk. Di satu titik, percakapan singkat terjadi, terlalu singkat untuk disebut rapat, terlalu penting untuk disebut kebetulan. Apakah ini ujian atau undangan? Hening kembali turun. Ki Sempol berdiri dari duduknya. Gerakannya lambat, terukur. Ia berjalan mendekati dinding, meletakkan telapak tangannya di permukaan batu yang dingin. Sentuhan itu bukan kebiasaan reflektif. Itu adalah kebiasaan orang yang berpikir dalam-dalam, yang menyukai kepastian tekstur ketika pikiran mulai bergerak terlalu cepat. Ia menyadari kesalahan kecil yang mulai membesar.
Selama ini, perburuan dirancang untuk mematahkan Wirasatya tanpa menjadikannya cerita, tanpa saksi, tanpa ruang tafsir. Namun dengan membiarkan tekanan berjalan terlalu lama, terlalu rapi, ia telah menciptakan sesuatu yang tidak ia rencanakan. Ketahanan. Bukan ketahanan fisik, itu bisa dihancurkan, melainkan ketahanan posisi. Wirasatya kini tidak lagi bergerak sebagai individu yang ingin selamat. Ia bergerak sebagai variabel yang sengaja mengganggu. Dan gangguan yang disengaja selalu memiliki penonton, bahkan ketika tidak diundang. Jangan biarkan dia sampai terlalu dekat. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulut Ki Sempol, pelan, tanpa tekanan suara. Namun justru karena itulah ia berbahaya. Tidak ada kata hentikan, tidak ada kata habisi, tidak ada perintah eksplisit yang bisa dicatat atau diputarbalikkan. Namun semua yang mendengarnya tahu arti sebenarnya. Kalimat itu memberi izin. Izin untuk bertindak tanpa harus bertanggung jawab penuh. Izin untuk menggunakan kekerasan secukupnya atau lebih selama hasilnya sesuai. Dan dalam sistem seperti ini, izin semacam itu lebih mematikan daripada perintah langsung. Bagaimana jika dia melawan? Seseorang memberanikan diri bertanya. Ki Sempol menoleh, tatapannya datar, hampir tanpa emosi. Dia sudah melawan. Sekarang kita hanya memastikan perlawanan itu tidak terlihat seperti pilihan. Tidak ada yang membalas, karena kalimat itu menutup semua celah diskusi. Di berbagai titik, orang-orang mulai bergerak, bukan dengan baju resmi, bukan dengan iring-iringan yang mencolok. Mereka muncul sebagai bayangan yang tahu persis kemana harus pergi dan kapan harus berhenti. Tidak ada yang saling menyapa, tidak ada yang bertanya tujuan akhir. Mereka tahu satu hal, malam ini pusat tidak ingin disentuh. Namun di saat yang sama, pusat juga tidak ingin terlihat takut. Dan di antara dua keinginan itulah, kekerasan paling sering terjadi. Sementara itu, Wirasatya terus melangkah, tidak menyadari detail-detail kecil yang sedang bergerak di sekelilingnya. Atau mungkin menyadarinya, namun memilih untuk tidak peduli. Ia bisa merasakan udara berubah, bukan lebih dingin, melainkan lebih padat, seperti ruang yang mulai mengencang, bersiap menutup. Ia tahu, sejak ia memasuki jalur terang, waktu bukan lagi miliknya. Namun, ia juga tahu waktu kini menjadi musuh mereka. Karena setiap detik yang ia habiskan di wilayah ini tanpa dihentikan adalah celah. Setiap mata yang melihatnya dan tidak segera bertindak adalah saksi. Dan saksi adalah awal dari cerita yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Di lingkar paling dalam, kegelisahan tidak lagi bisa disembunyikan sebagai prosedur. Ia mulai muncul sebagai perubahan kecil dalam nada suara, dalam cara orang saling menatap, dalam jarak duduk yang sedikit lebih renggang dari biasanya. Seseorang berbisik, hampir tak terdengar. Kalau ini gagal, yang lain memotong cepat, jangan lanjutkan kalimat itu. Karena kegagalan di dekat pusat tidak pernah berhenti pada satu nama. Ki Sempol berdiri kembali di ruang sunyinya. Ia tahu mulai malam ini cerita tidak sepenuhnya berada di tangannya. Ia masih memegang kendali, ya, namun kendali yang diuji dari jarak sedekat ini selalu berisiko berubah menjadi paksaan terbuka. Dan paksaan terbuka selalu meninggalkan jejak. Ia menarik nafas perlahan. Percepat, katanya singkat. Perintah itu menyebar cepat, tanpa bentuk tertulis. Dan di saat itulah, lingkar dalam berhenti gelisah, bukan karena tenang, melainkan karena keputusan telah diambil. Di luar, malam tetap sunyi, namun sunyi itu kini mengandung arah. Benturan kali ini tidak lahir dari kebetulan, ia disiapkan oleh ruang. Ruang setengah terbuka itu bukan lorong sempit yang biasa menelan suara, bukan pula halaman luas yang memaksa orang menoleh. Ia berada di antara, cukup tertutup untuk menghindari kerumunan, cukup terbuka untuk memastikan ada mata yang melihat.
Batu-batu di lantainya rata, terawat, seolah ruang ini memang diciptakan untuk dilalui, bukan untuk dipertahankan. Namun justru di tempat seperti itulah kekerasan paling mudah disangkal sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Wira Satya memasuki ruang itu dengan napas berat. Ia merasakan perubahan bahkan sebelum melihat siapapun. Udara di tempat itu berbeda, lebih rapat, lebih dingin, seakan menahan sesuatu. Langkahnya melambat, bukan karena ragu, melainkan karena tubuhnya sedang membaca jarak, sudut, dan kemungkinan. Setiap luka di tubuhnya berdenyut, namun rasa sakit itu kini telah berubah fungsi, bukan lagi peringatan, melainkan pengingat bahwa ia masih hidup. 4 orang muncul hampir bersamaan. Tidak dari satu arah, tidak pula tergesa. Mereka mengambil posisi seolah telah berlatih bersama berkali-kali. Jarak di antara mereka dijaga presisi, cukup dekat untuk menutup celah, cukup jauh untuk tidak saling menghalangi. Mata mereka tidak liar, tidak ada kebencian di sana. Yang ada hanyalah tugas. Ini bukan pengujian, ini pemotongan jalur. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya datar, nyaris formal. Berhenti di situ. Tidak ada ancaman tambahan, tidak ada pengenalan. Kalimat itu bukan permintaan, melainkan penanda. Ia memberi Wira Satya satu kesempatan, bukan untuk selamat, melainkan untuk patuh. Dan Wira Satya tahu, kepatuhan di tempat ini hanya akan mengubah bentuk akhir, bukan hasilnya. Ia tidak menjawab. Ia bergerak. Serangan pertama datang dari Wira Satya, cepat, mendadak, dan langsung ke inti. Ia menghantam jarak sebelum formasi benar-benar mengunci. Tubuhnya meluncur ke depan, bahu menghantam dada lawan terdekat. Pukulan menyusul, keras, tepat ke wajah. Bunyi benturan terdengar kering, darah menyembur, memercik ke batu lantai yang bersih. 2 lainnya bereaksi hampir bersamaan. Satu bergerak ke sisi kiri, mencoba mengunci, lengan. Yang lain melangkah ke belakang, bersiap menyapu kaki. Gerakan mereka terkoordinasi, tenang, tanpa emosi. Ini bukan kemarahan, ini teknik. Wira Satya memutar tubuhnya, mengorbankan keseimbangan sesaat demi sudut. Siku menghantam tulang rusuk lawan di sampingnya. Bunyi retak terdengar jelas, bukan keras, tapi cukup untuk memastikan luka itu nyata. Lawan itu tersentak mundur, nafasnya terpotong. Namun harga serangan itu mahal. Sebuah hantaman berat mendarat di punggung Wira Satya, membuatnya terhuyang ke depan. Dunia bergetar sesaat, batu lantai menyambut lututnya dengan keras. Rasa nyeri menjalar, cepat dan panas. Ia hampir jatuh, namun refleksnya menahan. Telapak tangan menekan lantai, tubuh berputar. Tidak ada waktu untuk bangkit dengan rapi. Ia menyapu kaki lawan terdekat, menjatuhkannya dengan bunyi keras. Kepala lawan itu menghantam batu dan tubuhnya terdiam lebih lama dari seharusnya. Bukan mati, belum, namun cukup untuk mengeluarkannya dari permainan. Saksi-saksi mulai muncul. Bukan orang-orang yang berniat menonton, melainkan mereka yang tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Dari balik pilar, dari ujung lorong, dari celah-celah cahaya. Mereka tidak berteriak, tidak berlari, mereka hanya berhenti. Dan berhenti adalah bentuk pengakuan. Ini terlalu terbuka. Salah satu dari 4 itu berkata cepat. Nada suaranya berubah. Kalimat itu bukan peringatan untuk Wira Satya, melainkan untuk rekan-rekannya. Wira Satya mendengarnya, namun tidak menanggapi. Ia sudah merasakan apa yang mereka rasakan, bahwa duel ini telah keluar dari skenario senyap. Setiap pukulan kini beresonansi, bukan hanya di tubuh, tetapi di ruang. 2 lawan tersisa mencoba mengakhiri dengan cepat. Satu menyerang dari depan, pukulan lurus yang diarahkan ke pelipis. Yang lain bergerak memutar, mencoba menjepit dari belakang. Ini manuver terakhir. Jika berhasil, duel selesai. Wira Satya menerima pukulan itu sebagian. Dunia kembali bergetar, cahaya minak memanjang, suara-suara terdengar seperti datang dari dalam air.
namun ia bertahan di kaki. Nalurinya mengambil alih. Ia membalas dengan gerakan kasar, tidak indah, namun efektif. Kepalan tangannya menghantam rahang lawan di depannya. Bunyi retak kecil terdengar, bukan tulang, mungkin gigi. Lawan itu jatuh, menjerit, memegangi wajahnya. Yang terakhir ragu. Keraguan itu hanya sepersekian detik, namun cukup untuk dibaca. Di depan saksi, keraguan bukan lagi pilihan taktis, ia adalah kesalahan. Dan kesalahan di ruang terbuka adalah akhir dari reputasi. Wirasatya menatapnya. Tatapan itu tidak berisi ancaman, tidak pula kemenangan. Ia adalah tatapan seseorang yang sedang menyampaikan pesan tanpa kata. "Kau masih mau lanjut?" Suara Wirasatya akhirnya keluar, serak, hampir habis. Lawan itu tidak menjawab. Ia mundur setengah langkah. Dan setengah langkah itu lebih keras daripada teriakan manapun. Wirasatya tidak mengejar. Ia membiarkan mereka mundur, yang masih bisa berjalan, yang masih bisa menyeret diri. Ia berdiri terengah, darah menetes dari pelipisnya, membasahi sisi wajah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya menolak beban yang baru saja ia paksa. Di sekeliling, orang-orang tetap diam. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang berteriak. Namun keheningan itu kini memiliki arti baru. Ini bukan perkelahian rahasia. Ini bukan insiden pinggir. Ini adalah sesuatu yang telah dilihat, dan yang dilihat tidak bisa sepenuhnya diputar-balikan. Seseorang berbisik, terlalu pelan untuk didengar jelas, namun cukup keras untuk menempel di udara. Dia tidak lari. Yang lain menimpali, lebih pelan lagi. Dia berdiri. Wirasatya menarik napas panjang, setiap tarikan terasa seperti mengiris bagian dalam dadanya. Ia menoleh ke arah saksi-saksi itu bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa pesan telah diterima. Ia tidak berkata apa-apa. Ia berjalan pergi. Langkahnya pincang, namun tidak tergesa. Setiap langkah adalah penutup dari pernyataan yang baru saja ia buat dengan tubuhnya sendiri. Di belakangnya, ruang itu tetap sunyi, namun sunyi yang syarat makna. Luka-luka di lantai, darah di batu, dan tubuh-tubuh yang tergeletak akan berbicara lebih keras daripada laporan manapun. Dan di tempat lain, jauh dari ruang setengah terbuka itu, dampaknya mulai terasa. Bukan sebagai alarm, bukan sebagai perintah darurat, melainkan sebagai getaran kecil di fondasi yang selama ini dianggap kokoh. Duel ketiga tidak mengakhiri perburuan. Namun ia mengubah bahasanya dari sunyi menjadi terlihat. Dan apapun yang terlihat akan menuntut jawaban. Kabar tentang duel itu tidak masuk sebagai laporan, ia datang sebagai gema. Gema yang bergerak tidak lewat jalur resmi, melainkan lewat celah-celah yang biasanya diabaikan. Lewat jeda dalam salam, lewat perubahan nada suara, lewat pandangan yang terlalu cepat dialihkan ketika satu nama hampir terucap. Tidak ada yang menulisnya, tidak ada yang menandatanganinya. Namun semua orang yang berada cukup dekat dengan pusat merasakannya. Sesuatu telah terjadi dan ia tidak sepenuhnya berada dalam kendali siapapun. Ki Sempol mendengar gema itu lebih cepat daripada yang lain. Bukan karena ia menerima informasi lebih dahulu, melainkan karena ia peka terhadap perubahan kecil yang tidak bisa dijelaskan oleh prosedur. Selama bertahun-tahun, ia membangun kekuasaannya bukan dengan teriakan atau pertunjukan, melainkan dengan keheningan yang teratur. Dunia di sekelilingnya bergerak mengikuti ritme yang ia tentukan, bahkan ketika ia tidak hadir secara langsung. Namun malam ini, ritme itu pincang. Ia duduk di ruang yang sama seperti sebelumnya. Ruang yang tidak berubah, tidak bergeser, tidak pernah terlihat tergesa. Lampu minyak menyala stabil, bayangan di dinding tetap jinak,
Namun di dalam kepalanya ada satu variabel yang bergerak liar, Wira Satya. Duel ketiga tidak seharusnya terjadi seperti itu. Bukan karena ia terlalu brutal, kekerasan selalu bisa disesuaikan, melainkan karena ia terlihat. Dan sesuatu yang terlihat tidak lagi sepenuhnya bisa dikendalikan oleh narasi. Ia akan ditafsirkan, ia akan diceritakan ulang, dan setiap versi akan mengandung potongan kebenaran yang tidak bisa dicabut sepenuhnya. Ki Sempol menutup matanya sejenak, bukan untuk berdoa, melainkan untuk menghitung. Ia menghitung siapa saja yang mungkin melihat, siapa saja yang mungkin mendengar, siapa saja yang cukup dekat dengan saksi untuk mulai bertanya, dan siapa yang cukup berani untuk menyimpan pertanyaan itu lebih lama dari yang aman. Kesalahannya kecil, nyaris tak terlihat, namun nyata. Ia terlalu lama membiarkan perburuan berjalan rapi, terlalu yakin bahwa tekanan perlahan akan mematahkan Wira Satya tanpa menghasilkan suara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan itu mengeras, membentuk inti, dan inti yang keras ketika akhirnya bergerak akan menabrak lebih keras pula. Seorang pembawa kabar berdiri di ambang ruang. Ia tidak masuk sepenuhnya, seolah tahu bahwa jarak adalah bentuk perlindungan terakhir. "Banyak mata," katanya singkat. Ki Sempol membuka mata. "Berapa?" tanyanya. Nada suaranya datar. "Lebih dari yang kita inginkan, kurang dari yang bisa kita akui." Kalimat itu cukup untuk menggambarkan situasi. Terlalu banyak untuk disangkal sebagai insiden kecil, terlalu sedikit untuk diumumkan sebagai krisis. Di wilayah abu-abu seperti itulah, kekuasaan paling mudah tergelincir. Ki Sempol berdiri. Gerakannya lambat, terukur. Ia berjalan mendekati meja rendah di tengah ruangan, menatap benda-benda di atasnya, peta, tanda, simbol yang selama ini menjadi alatnya membaca ruang. Tidak ada satupun yang menunjukkan perubahan. Namun peta selalu tertinggal satu langkah di belakang kenyataan. "Apakah ada yang bertanya?" Ki Sempol akhirnya berkata. "Belum," jawab pembawa kabar itu cepat, lalu ragu sejenak. "Maksud saya, belum terang-terangan." Ki Sempol mengangguk kecil. Pertanyaan yang belum diucapkan seringkali lebih berbahaya daripada yang sudah keluar, karena ia menumpuk, mencari waktu dan tempat yang tepat untuk meledak. Ia menyadari, mulai titik ini, setiap tindakan akan dibaca ganda. Terlalu keras, ia terlihat panik. Terlalu lunak, ia kehilangan kendali. Dan kehilangan kendali, sekecil apapun, adalah undangan bagi orang-orang yang selama ini hanya menunggu celah. "Percepat penyempitan," katanya pelan. Perintah itu tidak memiliki objek jelas, namun orang yang mendengarnya tahu apa artinya. Bukan penambahan pasukan, bukan pengumuman, melainkan pemilihan orang-orang yang lebih dekat ke pusat. Orang-orang yang tidak bergerak dengan baju resmi, tidak membutuhkan izin tertulis, dan tidak meninggalkan banyak jejak. Namun di balik keputusan itu, ada pengakuan yang tidak diucapkan, bahwa cara lama tidak lagi cukup. Di lingkar dalam, reaksi mulai beragam. Ada yang menyambut percepatan itu dengan lega. Bagi mereka, tindakan adalah bentuk kepastian. Ada pula yang merasa gelisah karena percepatan selalu berarti risiko, dan risiko yang diambil terlalu dekat dengan pusat jarang berakhir rapi. Seseorang berbisik di sudut ruang lain, "Kalau dia sudah sejauh ini, apa langkah berikutnya?" Yang lain menjawab tanpa menoleh, "Langkah berikutnya bukan miliknya lagi, ini wilayah kita." Namun kalimat itu terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Ki Sempol mendengar semua itu, atau setidaknya ia merasakan getarnya. Ia tahu
Kekuasaan tidak runtuh karena satu kesalahan besar. Ia runtuh karena serangkaian koreksi kecil yang terlambat diakui sebagai kesalahan. Dan duel ketiga adalah koreksi yang terlambat. Ia teringat pertama kali mendengar nama Wirasatya. Saat itu hanya sebagai gangguan kecil di pinggir. Tidak penting, tidak mendesak, sesuatu yang bisa diserahkan kepada mekanisme tanpa perlu sentuhan langsung. Namun kini, gangguan itu berdiri terlalu dekat dengan jantung sistem. Dia tidak seharusnya sampai sejauh itu, gumam seseorang, mungkin tanpa sadar. Ki Sempol menoleh. Tidak ada yang seharusnya, katanya tenang. Yang ada hanya apa yang terjadi. Kalimat itu menghentikan bisik-bisik karena ia mengandung peringatan halus bahwa menyalahkan prosedur atau asumsi lama tidak akan mengubah posisi saat ini. Ia kembali duduk, namun duduknya kali ini berbeda. Ada ketegangan kecil di bahunya, nyaris tak terlihat, namun cukup bagi orang-orang yang sudah lama mengamatinya untuk menyadari Ki Sempol sedang menyesuaikan diri, bukan mengendalikan sepenuhnya. Dan penyesuaian adalah tanda pertama dari kendali yang mulai diuji. Ia mengambil keputusan berikutnya dengan lebih hati-hati. Orang-orang yang akan dikirim kali ini bukan untuk menguji, bukan untuk menekan, melainkan untuk mengakhiri. Namun bahkan dalam keputusan itu, ia tahu akhir yang terlalu cepat bisa menjadi bukti paling telanjang dari ketakutan. Maka ia memilih jalan di antara. Jangan buat keributan, tapi pastikan ini selesai. Paradoks itu, selesai tanpa keributan, adalah bentuk perintah paling berbahaya. Ia memberi ruang tafsir yang luas, dan tafsir yang luas selalu membuka peluang kesalahan. Di luar ruang itu, malam terus bergerak. Wirasatya dengan luka-luka yang belum kering menjadi pusat dari bisikan yang belum berani mengeras menjadi cerita. Namun pusat kuasa telah merasakannya bahwa arena telah bergeser. Tidak lagi di pinggir, tidak lagi di lorong sunyi, melainkan di wilayah yang terlalu dekat untuk ditoleransi. Ki Sempol menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya mengendalikan arah cerita. Ia masih memegang banyak benang, namun satu benang telah ditarik terlalu kuat dari luar. Dan benang itu bernama Wirasatya. Kesalahan kecil telah terjadi. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia terlalu lama yakin. Dan di dunia seperti ini, keyakinan yang tidak diperbaharui adalah awal dari kehilangan kendali. Malam semakin pekat. Namun bukan itu yang membuat ruang terasa menutup. Yang membuatnya menutup adalah keputusan. Wirasatya merasakannya sebelum melihat siapapun. Udara di sekitarnya berubah. Bukan lebih dingin, melainkan lebih padat. Seolah setiap langkah kini harus menembus lapisan yang tidak kasat mata. Ini bukan lagi pengejaran yang tersisa dari kemarahan atau inisiatif pribadi. Ini adalah sesuatu yang lebih rapi, lebih sunyi, lebih final. Ia berjalan pincang. Darah dari luka di pelipisnya telah mengering sebagian, meninggalkan rasa kaku di kulit. Sisi tubuhnya terasa panas dan nyeri. Nafasnya pendek, terputus-putus. Namun langkahnya tetap bergerak. Bukan karena ia yakin bisa menang, melainkan karena berhenti berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menentukan akhir. Di titik ini, akhir adalah sesuatu yang tidak ingin ia serahkan. 3 bayangan muncul tanpa suara. Tidak serentak, tidak pula tergesa. Mereka tidak mengambil posisi yang mencolok, tidak membentuk formasi seperti sebelumnya. Mereka berdiri dengan jarak yang terasa salah, terlalu dekat untuk aman, terlalu jauh untuk salah faham. Tidak ada isyarat tangan, tidak ada kalimat pembuka yang formal. Salah satu dari mereka berbicara singkat, nyaris tanpa intonasi. Sekarang. Itu saja. Dan serangan pertama datang tanpa peringatan tambahan.
Kilatan senjata pendek muncul di cahaya redup. Gerakannya cepat, lurus, diarahkan ke bagian tubuh yang tidak memberi kesempatan kedua. Wira Satya terlambat setengah detik, sepersekian waktu yang biasanya tidak berarti, namun kali ini menentukan. Ujung tajam itu merobek sisi tubuhnya. Rasa panas menyebar seketika, diikuti nyeri yang membuat napasnya terhenti di tenggorokan. Tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Ia terhuyung ke samping, tangan refleks menekan luka, darah hangat mengalir di sela-sela jari. Ini bukan duel panjang, ini eksekusi yang disamarkan sebagai benturan. Dua lainnya bergerak hampir bersamaan. Satu menutup jarak dari depan, serangannya cepat, beruntun. Yang lain mengambil sudut, bersiap memotong jalur mundur. Mereka tidak berbicara, tidak saling menatap. Setiap gerak mereka adalah hasil latihan yang panjang dan tujuan yang jelas. Wira Satya jatuh ke lutut. Batu dingin menyambutnya tanpa ampun. Pandangannya mengabur sejenak, suara-suara terdengar teredam. Tubuhnya berteriak untuk berhenti, untuk rebah, untuk menyerah pada gravitasi dan nyeri. Namun di titik itu, tepat di ambang runtuh, sesuatu di dalam dirinya mengeras. Bukan keberanian, bukan amarah, melainkan keputusan yang sudah lama matang. Ia menyerang balik dengan kekerasan penuh, tidak lagi menahan tenaga, tidak lagi memilih sudut aman. Kepalan tangannya menghantam naik, menghantam rahang lawan terdekat dengan bunyi yang basah dan salah. Tubuh lawan itu terlempar ke samping, menabrak tinding rendah, lalu terdiam. Yang kedua tidak berhenti. Serangan datang bertubi-tubi, cepat, kejam, diarahkan untuk mengakhiri. Wira Satya menerima satu hantaman di bahu, membuat lengannya nyaris mati rasa. Namun ia bergerak masuk, bukan menjauh. Kepalanya menghantam dada lawan, cukup keras untuk memecah napas. Ia memutar tubuh, menarik lawan itu jatuh bersamanya. Di tanah, segalanya menjadi lebih brutal. Tidak ada jarak, tidak ada keindahan, hanya tekanan, berat tubuh, dan keputusan siapa yang berhenti lebih dulu. Wira Satya menghantam berulang kali, tidak rapi, tidak presisi, namun cukup keras. Lawan itu berhenti bergerak, tubuhnya terkulai di bawah tekanan. Satu tersisa. Yang pertama, pemilik senjata, mundur setengah langkah. Bukan karena takut, melainkan karena menghitung ulang. Wira Satya melihatnya. Gerakan kecil itu, keraguan yang nyaris tak terlihat. Dan ia tahu, ini adalah momen terakhir. Wira Satya berdiri dengan susah payah. Dunia terasa miring, darah terus mengalir dari sisi tubuhnya, membuat kainnya berat. Setiap napas seperti mengiris dari dalam, namun ia melangkah maju. Lawan terakhir itu mengangkat senjata lagi. "Berhenti," katanya singkat, lebih sebagai refleks daripada perintah. Wira Satya tidak menjawab, ia menerjang. Benturan terakhir itu cepat dan kasar. Wira Satya menabrak tubuh lawan, menjatuhkannya ke tanah. Senjata terlepas, meluncur menjauh. Lutut Wira Satya menekan dada lawan, membuat napasnya terhenti. Tangannya terangkat, cukup tinggi, cukup kuat untuk mengakhiri semuanya. Mata mereka bertemu. Di mata lawan itu tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kesadaran penuh akan apa yang akan terjadi berikutnya. Napasnya terengah, matanya membesar. "Lakukan," katanya terbata, hampir tidak terdengar. Detik itu membeku, Wira Satya berhenti. Tangannya tetap terangkat, namun tidak turun. Dunia seolah berhenti bergerak, menunggu keputusan yang lebih besar dari satu nyawa. Di dalam dirinya ada dorongan kuat untuk mengakhiri, untuk memastikan tidak ada ancaman yang tersisa. Namun ia memilih sebaliknya. Ia menurunkan tangannya perlahan. Lututnya masih menekan dada lawan itu. Cukup kuat untuk membuatnya sadar bahwa hidupnya kini bukan miliknya sendiri.
Wirasatya menunduk sedikit. Suaranya serak, hampir habis. "Beritahu mereka," katanya pelan. "Aku tidak mati." Ia bangkit. Meninggalkan tubuh itu hidup, terengah, gemetar dan dipenuhi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Karena ketakutan yang hidup akan berlari, ia akan berbicara, ia akan membawa cerita yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Wirasatya berjalan menjauh dengan langkah yang hampir runtuh. Setiap langkah terasa seperti tarikan terakhir. Pandangannya berkunang, namun ia memaksa tubuhnya bergerak. Ia tahu, jika ia jatuh di sini, semua yang baru saja ia bangun akan runtuh bersamanya. Di belakangnya, malam kembali sunyi. Namun, sunyi itu kini dipenuhi jejak. Darah di batu, tubuh-tubuh yang tertinggal, dan satu saksi hidup yang akan membawa ketakutan langsung ke jantung. Duel keempat tidak dimenangkan dengan bersih. Ia dimenangkan dengan harga. Dan harga itu kini tertulis di tubuh Wirasatya. Luka yang tidak hanya fisik, melainkan simbol bahwa perburuan telah berubah bentuk. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang berani berhenti membunuh demi membuat sistem gemetar. Wirasatya berjalan menjauh tanpa menoleh. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang tidak perlu dilihat untuk diketahui keberadaannya. Darah menetes dari sisi tubuhnya, menyerap ke batu yang dingin, menghilang tanpa suara. Napasnya tersendat, bukan hanya oleh luka, tetapi oleh beban yang baru saja ia letakkan di pundaknya sendiri. Ia tahu, sejak detik ia memilih membiarkan satu lawan hidup, cerita telah berubah arah. Bukan lagi cerita tentang buronan, melainkan tentang pesan, dan pesan tidak membutuhkan tubuh yang utuh. Ia hanya membutuhkan satu jalur untuk sampai. Di belakangnya, saksi hidup itu akhirnya bergerak. Bukan berlari, ia terlalu lemah untuk itu, namun cukup cepat untuk membawa ketakutan yang belum sempat berubah menjadi kebencian. Ketakutan yang murni, dingin dan patuh. Ketakutan yang tahu persis kepada siapa ia harus diserahkan. Wirasatya tidak perlu mendengarnya pergi. Ia sudah tahu. Malam menelan langkah Wirasatya perlahan. Setiap sudut kini terasa berbeda, bukan karena berubah secara fisik, melainkan karena maknanya bergeser. Ruang-ruang yang sebelumnya hanya menjadi jalur, kini menjadi bukti. Setiap tempat yang ia lewati menyimpan kemungkinan cerita. Dan cerita, ketika terlalu banyak, tidak bisa lagi ditahan di satu tangan. Di lingkar paling dalam, gema mulai mengeras. Bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai keputusan yang dipaksa keluar dari bayang-bayang. Laporan tidak lagi datang dalam bentuk potongan informasi yang bisa disusun sesuka hati. Ia datang sebagai rangkaian akibat yang tidak bisa dipisahkan dari sebabnya. "Dia masih hidup," kata seseorang, akhirnya mengucapkannya tanpa berbisik. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi, justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ia terdengar seperti fakta yang tidak bisa ditawar. Di ruang lain, yang lebih dekat ke pusat, wajah-wajah yang terbiasa membaca arah mulai kehilangan keunggulannya. Bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan karena setiap pilihan kini memiliki harga yang terlihat. "Kalau ini dibiarkan," ujar seseorang, suaranya rendah, "kita mengaku tidak mampu. Kalau kita bertindak terbuka, kita mengaku takut." Keheningan jatuh di antara mereka, karena untuk pertama kalinya, kedua pilihan sama-sama buruk. Ki Sempol menerima kabar terakhir tanpa berdiri. Ia tetap duduk, punggungnya tegak, tangannya bertumpu ringan di sandaran kursi. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Namun di balik ketenangan itu, ada pergeseran kecil. Bukan panik, bukan marah, melainkan kesadaran bahwa arena telah berpindah tanpa izinnya. Yang satu dibiarkan hidup, lapor seseorang. Ki Sempol mengangguk. Dengan sengaja, tambah orang itu seolah takut kalimat sebelumnya belum cukup jelas. "Ya," jawab Ki Sempol singkat. Ia tidak perlu penjelasan lebih panjang. Ia tahu persis apa arti pilihan itu. Membunuh adalah akhir yang rapi.
Membiarkan hidup adalah awal dari kekacauan terarah, dan kekacauan terarah adalah bahasa yang tidak bisa lagi ditangani dengan cara lama. Untuk pertama kalinya, Wira Satya tidak hanya memukul tubuh, ia memukul struktur. Berapa lama sebelum ini menyebar? Tanya Ki Sempol. Sudah menyebar, jawab orang itu jujur. Bukan sebagai cerita lengkap, tapi sebagai potongan-potongan yang saling menguatkan. Ki Sempol menarik napas perlahan. Potongan adalah bentuk paling berbahaya dari kebenaran. Ia tidak bisa dibantah sepenuhnya, namun cukup kuat untuk menumbuhkan kecurigaan. Dan kecurigaan di dekat pusat selalu menuntut penjelasan. Ia berdiri, langkahnya terdengar jelas di ruang yang sunyi. Tidak ada yang bergerak menghalangi, tidak ada yang menyela. Semua orang menunggu, bukan perintah, melainkan arah. Kita tidak bisa lagi menyangkal, katanya akhirnya. Dan kita tidak boleh panik. Lalu, seseorang memberanikan diri bertanya. Ki Sempol menoleh, tatapannya tajam namun terukur. Lalu, kita berbicara dengan bahasa yang mereka paksa kita gunakan. Tidak ada yang langsung memahami sepenuhnya, namun semua orang merasakan perubahan nada. Ini bukan lagi manuver senyap. Ini persiapan untuk sesuatu yang akan terlihat. Di sisi lain kota, Wira Satya akhirnya berhenti. Ia bersandar pada dinding batu yang dingin, tubuhnya gemetar tanpa bisa ditahan lagi. Dunia terasa menyempit, suara-suara menjadi jauh. Ia merosot perlahan, duduk dengan napas terengah, tangan menekan luka yang terus berdarah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Namun di balik semua itu, ada satu kepastian yang membuatnya tetap sadar. Pesan telah sampai. Tidak dalam bentuk kemenangan, tidak dalam bentuk pengakuan rasmi, melainkan dalam bentuk ketakutan yang bergerak lebih cepat daripada perintah. Di tempat lain, orang-orang mulai berhati-hati dengan kalimat mereka sendiri. Nama Wira Satya tidak lagi diucapkan dengan nada meremehkan, tidak pula dengan kemarahan terbuka. Ia disebut dengan jeda, dan jeda itu adalah tanda bahwa sesuatu telah bergeser. Dia tidak bisa dihapus begitu saja, kata seseorang. Tidak sekarang, jawab yang lain. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan sebagai pembelaan, melainkan sebagai perhitungan ulang. Dan disitulah politik menjadi telanjang. Bukan lagi soal siapa benar atau salah, melainkan siapa yang berani mengambil resiko paling besar di depan mata. Ki Sempol berdiri di ambang keputusan yang selama ini ia hindari. Selama bertahun-tahun, ia membiarkan sistem bekerja untuknya, menelan masalah tanpa suara. Namun, Wira Satya memaksanya keluar dari balik tirai, memaksanya memilih antara dua hal yang sama-sama berbahaya. Tindakan terbuka atau pembiaran yang mematikan. Ia menatap lurus ke depan. Siapkan jalur resmi, katanya akhirnya. Perintah itu jatuh seperti batu ke air tenang. Resmi? Seseorang mengulang, tak menyembunyikan keterkejutannya. Ki Sempol mengangguk kecil. Cukup untuk terlihat, tidak cukup untuk mengaku. Paradoks itu kembali muncul, namun kali ini semua orang tahu ini bukan permainan kecil. Ini adalah langkah yang akan mengubah posisi banyak pihak, termasuk mereka yang selama ini merasa aman di balik bayangan Ki Sempol. Sementara itu, Wira Satya memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu apakah tubuhnya akan cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun ia tahu satu hal, perburuan tidak lagi sepihak.
Ia telah memaksa sistem menjawab, dan jawaban itu, apapun bentuknya, tidak akan datang dalam diam. Malam itu, pusat kuasa tidak runtuh, namun ia retak, cukup untuk memperlihatkan garis-garis rapuh yang selama ini tersembunyi di balik ketertiban. Retakan kecil, ya, namun cukup untuk membuat siapapun yang berdiri di atasnya berhenti bergerak terlalu cepat. Wira Satya tidak lagi berdiri di pinggir cerita. Ia telah memindahkan arena ke jantung, dan jantung yang tersentuh tidak bisa berpura-pura bahwa ia tidak merasakannya. Di episode berikutnya, tidak ada lagi ruang abu-abu. Ki Sempol dipaksa memilih langkah terbuka, dan setiap pilihan akan menelan korban dari lingkar terdekatnya sendiri. Wira Satya berubah dari buruan menjadi pemicu, bukan simbol, melainkan masalah nyata yang harus dijawab. Kesetiaan mulai terbelah, bukan oleh ideologi, melainkan oleh ketakutan siapa yang akan dikorbankan lebih dulu. Perburuan telah berubah menjadi konfrontasi politik, dan setelah ini yang hancur bukan hanya tubuh, melainkan kendali. Wira Satya tidak lagi diburu di pinggir. Ia kini berdiri di bawah cahaya yang berbahaya. Duel bukan lagi tentang hidup dan mati. Ia telah berubah menjadi bahasa politik, dan siapapun yang berbicara dengan bahasa itu harus siap kehilangan kendali. Ki Sempol dipaksa mengambil keputusan terbuka. Wira Satya menjadi ancaman yang tidak bisa dihapus diam-diam. Duel berubah menjadi pemicu perpecahan di dalam sistem. Subscribe, karena setelah ini bukan hanya darah yang tumpah, melainkan kesetiaan. Komentar, menurutmu, apakah Ki Sempol akan turun tangan langsung atau mengorbankan orang terdekatnya lebih dulu? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.